Saya Agus Haryono. Kali ini saya menyampaikan kuliah di kepemimpinan. Jadi saya setelah itu mengembalakan di GP Sidoarjo. Oke, kita singkat aja teorinya, nanti kita diskusi ya. Pengertian integritas dalam kepemimpinan. Jadi apa yang muncul di benak Bapak Saudara ketika mendengar kata integriti atau integritas? Luar dalam sama Pak. Luar dalam sama, artinya underwear-nya sama juga. Superman. Gimana? Apa maksudnya pengertiannya gini, apa yang ada di dalam tindakannya, perkataannya, apanya itu? Dengan kata lain nggak muna gitu ya? Ya, Nggak muna. Nah, lanjutin dulu. Oke, yang lain apa? Konsisten. Oke. Ada lagi? Utuh. Terus Value. tanggung jawab apa? Value. Oke, ya kan muncul semua. Integriti satu kata, tapi kalau muncul di dalam kita pasti ada Jujur, tanggung jawab, komitmen, Pendirian. Pendirian. apa itu? Pendirian. Pendirian. Sorry, pendirian. Yang dari Hongkong. Mungkin Hongkong beda ya. Wah, ini. Udah terjawab semua kok. Masih sama juga ya? Tapi kan beda gitu ya. Bahasa Hongkong kan beda. Oh, Ini jawab bahasa Hongkong. Bahasa Hongkongnya apa ini? Bahasa Hongkongnya apa ini? Apa ada dengan Inggris itu? Sama. Hongkong dan Mandarin sama? Oh, Tapi kantonisnya beda. Logatnya itu. Logatnya. Jadi intinya gitu. Masih ada lagi integriti? apa adanya. Original kok Pak. Original, oke. Apa adanya, bukan ada apanya. Masih ada? Bonek Pak. Bonek. Bonek bisa nggak masuk integritas? Wah, tentang ada soal bonek bonek. Ya. Definisi integritas itu keselarasan antara kata, Ya. tindakan dan nilai-nilai yang ya. Ada kata keselarasan. Jadi guru besar kan, kayak gitu ya, keselarasan. Terus ini pentingnya integritas dalam konteks kepemimpinan ideologi, dasar ideologis, integritas, iman budaya, masyarakat manusia, ya. Nah, karakteristik pemimpin yang berintegritas. Karakteristiknya, yang pertama kejujuran. Yuk kita baca Mazmur 37. Coba baca Mazmur 37 ayat 47. Ini beberapa karakteristik pemimpin yang berintegritas. Silakan bisa ketemu Mazmur 37. Mazmur 37 Ya. ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin, terima kasih. Jadi karakteristik yang pertama Bapak Saudara yang harus ada pada seorang pemimpin rohani adalah kejujuran. Nanti ada yang kita jujur, itu pada dia, kejujuran ya. Ya, menyampaikan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah nggak jujur, ya gimana mau jadi pemimpin yang berintegritas? Ya, tapi persoalannya hari ini mulai banyak pemimpin rohani yang nggak jujur. Jadi saking pintar ilmunya sehingga apa? Mulai menyampaikan kebenaran yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tak perlu saya sebutkan ya, kita mulai tahu kan ya seperti itu. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah konsistensi hidup sesuai dengan prinsip dan nilai Kristen. Konsistensi ini penting. Jangan hanya konsisten di awal, terus di tengah-tengah melempem. Ini saya juga jumpai. Konsistensi ini sangat susah, benar, betul nggak? Setuju nggak? Untuk konsisten itu susah. Ini yang saya suka belajar karakter manusia. Ada sanguin, melankolis, flegmatis, koleris, supaya apa? Ketika saya menghadapi jemaat, saya tahu harus bersikap seperti apa. Nah, konsistensi ini paling sulit buat orang yang karakteristiknya sanguin.
Sanguin itu nggak tahu siapa kita yang karakternya sanguin. Sanguin itu idenya bagus, idenya banyak dan semangatnya luar biasa. Tapi untuk konsisten agak susah sanguin ini. Karena apa? Sanguin ini kelemahannya bosenan. Begitu punya ide, siapa punya ide oke, ya kerjakan di awal bagus, tapi sekarang bosen, itu sanguin. Jadi mempertahankan konsistensi sulit buat orang yang karakternya sanguin. Kalau yang selebihnya koleris, melankolis, pragmatis oke lah ya. Karakteristik pemimpin yang berintegritas berikutnya adalah keteladanan. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Silakan dibantu. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya beri mana nanti Pak Syakir Pak, nanti sih minta saya materinya saya kira kalau mau. 1 Timotius 4 Ya. ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Amin, makasih. Karakteristik pemimpin yang berintegritas berikutnya adalah keteladanan. Seringkali banyak orang sepakat bahwa keteladanan dari tingkah laku, tadi apa? Mulai dari perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan itu lebih penting daripada apa? Omongan ini. Kan jangan kali ngomong pintar, tapi keteladanannya nggak dapat. Perbuatan kita seringkali dikatakan lebih kuat daripada omongan. Jadi teladan, jadi hati-hati. Karena kita semua pemimpin, semua gembala, pemimpin rohani, tingkah laku kita, perkataan kita, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti ada. Ya, jemaat kita pasti mengidolakan kita, meneladani kita. Tadi 1 Timotius 4:12 kan jadilah teladan dalam perkataanmu, bukan tingkah laku kita dulu, bukan kasih kita, tapi dari perkataan kita dulu. Kenapa? Karena perkataan kita seringkali menyakiti hati orang lain. Ibaratnya ini saudara, katakan ini kan pasti ya, karena beli dari barang kita di tutup bentet retak itu dilem bisa nggak dilem? Bisa, tapi tetap retak gitu loh. Saya sampai ya ampun Tuhan, gimana orang satu ini. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Karena sekali kita menyakiti, ya kita bisa minta maaf, tapi luka hatinya tuh seringkali lama dan membekas ya. Jadi jangan menyakiti orang lain. Berikutnya karakteristik selanjutnya adalah rendah hati. Tidak menyalahgunakan kekuasaan dan siap belajar. Berarti puji Tuhan semua yang depan saya ini sekalipun sibuk, ya sekalipun di pedesaan, sinyalnya kemput-kemput, sinyal kemis, tapi tetap rajin belajar. Ini contoh dari karakteristik rendah hati. Betul. Orang kalau nggak rendah hati, nggak mau belajar. Kenapa? Merasa pintar. Iya nggak? Merasa pintar. Nggak perlu belajar. Tapi hati-hati ada orang yang mengaku ini rendah hati. Tapi rendah hatinya di pucuk gunung. Nah, tahu maksud saya? Ada orang yang saya rendah hati bro. Ya, tapi rendah hati di mana? Rendah hati di bawah gunung atau di atas gunung ya? Ada yang mau nambahkan? Saya beri titik karakteristik pemimpinnya begitu apa? Ada yang kurang di sini? Bertanggung jawab boleh, kesucian, penguasaan diri, buah roh mulai. Ya kan? Silakan nanti tambahkan. Ada lagi karakteristik berikutnya? Kesucian, menjaga diri. Lanjut ya. Tulus boleh. Nah, dasar antarbiah kepemimpinan yang berintegritas, ya. Jelas Yesus ya, bagi Yesus sebagai teladan pemimpin sejati ada di Yohanes pasal 13. Kita buka Yohanes pasal 13, silakan dibantu baca. Saya pengen dengar suaranya ibu-ibu coba Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Yohanes 13 ayat Ya. 14 sampai 15. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepada kamu.
kasih. Judul skripsi saya, tesis saya Pak. Judul tesis saya. Serius? Iya. Nah, Tentang kepemimpinan ayat ini Pak. Yesus sebagai teladan pemimpin sejati. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru mau membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana dengan kita para gembala? Maukah membasuh kaki jemaatmu? Sudah pernah basuh belum? Belum? Sudah, puji Tuhan. Luar biasa ya. Yang nggak sempat nyantel, nggak sempat foto, nggak apa-apa, nanti kita ke saya kirim ya. BA ke saya kirim. Jadi ayo, kita sebagai pemimpin, ada yang ngomong bahwa pemimpin itu kan dulos ya. Dulos itu artinya apa? Budak. Budak. Atau lebih saya baca apa? Keset. Jadi pemimpin itu hamba yang siap membasuh kaki dari jemaatnya. Ya, selanjutnya perintah untuk menjadi terang dunia. Jadi dasar akhlak kepemimpinan yang berintegritas adalah perintah untuk menjadi terang dunia. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Silakan buka, bacakan. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak boleh bersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah batang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin, terima kasih. Yuk, beritahukan diri kita. Kamu terang dunia Pak. Kamu terang dunia. Kanan kiri kita, kanan kiri. Mari kita kanan kiri. Yang di kota, yang di gunung, semua sama terang dunia. Ya kan? Berikutnya, dasar akhlakiyah kepemimpinan yang berintegritas adalah kepercayaan sebagai dasar hubungan antara pemimpin dan pengikut. Tolong dibacakan Amsal pasal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, jelas banget ya. Jadi kepercayaan sebagai dasar hubungan. Kalau seseorang sudah nggak percaya, kita mau ngomong sampai gigi kering, sampai gusi kita kering, nggak akan dipercaya. Betul nggak? Dasarnya harus kita dipercaya dulu. Orang jadi orang yang jujur. Kalau orang dunia sih ngomongnya jujur, hancur. Kalau kita enggak, kita anak Tuhan harus jujur supaya kita dipercaya. Sehingga kita ngomong sedikit aja, orang mendengar. Modalnya seperti itu, ya. Nah, tantangannya sekarang, ada tantangannya nggak integritas? Banyak, Pak. Betul nggak? Tantangan integritas dalam kepemimpinan. Kalau nggak ada tantangan, wah, gampang banget ya. Yang pertama, godaan, kuasa, dan uang, popularitas. Saya tahu tempat pertama ini, godaan uang. Betul nggak? Ada yang lebih menggoda daripada godaan kuasa dan uang. Yang kedua apa? Tekan eksternal, kepentingan politik, budaya, atau masyarakat. Berikutnya yang ketiga, kegagalan moral dan cara mengatasinya. Jadi hati-hati Bapak Saudara. Hari ini sebagai pemimpin, sebagai gembala, jangan sampai kita tergoda dengan kuasa. Jangan sampai kita tergoda dengan uang dan popularitas. Hari ini kita memang sebagai gembala butuh donatur kan? Butuh donatur. Jangan sampai jadi gembala yang ngopeni jemaat yang bentuk jien. Yang jien. Ya. Orang ngomong tahu nggak? Jangan hanya donatur dalam besar yang diparani, ketika sakit diparani. Kita harus jujur, adil, ya, ke semua jemaat seperti itu. Saya berusaha membatasi diri saya sendiri supaya nggak jatuh dalam godaan kuasa dan uang. Saya kelola aja pelayanan. Itu membuat saya tetap netral dalam melayani semua jemaat. Nggak terbeli. Nanti kalau kita itu kita terbeli, ya. Ada lagi yang mau menambahkan tantangan integritas kepemimpinan di bawah sini. Tantangannya apa lagi? Keluarga. Belum.
Keluarga kok keluarga. Ya kita amati. Pertanyaannya memang pas ya. Ini Emang harus keluarga gitu ya? segera Pak, itu undangannya. Kenapa di keluarga juga tahu? Tantangannya Karena yang pernah kita dengar dari pemimpin gembala itu, kadang maksudnya di keluarga itu tidak mendukung gembala. Jadi dia membagi pikiran, dia harus istilahnya sementara dia khotbah, sementara dia melayani, belum tentu keluarganya bisa jatuh sama dia. Jadi itu menjadi tantangan buat dia sebagai pemimpin gitu. terus jangan buat dirimu takut menikah. Khawatirnya enggak ya? Di tesis sih nggak ada Pak. Oh, enggak ada. Oke, rumah tangga boleh. Tantangan begini rumah tangga. Ya kan? Mungkin ditambahkan Pak, rumah tangga yang bermasalah. Betul. Kalau rumah tangga kan Betul. masih relatif. Pak. Nanti yang muda-muda jadi takut rumah tangga itu. Rumah tangga yang bermasalah. Kegagalan moral juga. Kalau GBI ada orang GBI hadir kan, itu juga cukup keras sebenarnya. Saya hari ini sudah 4 bulan ini menjadi gembala PLT di sebuah GBI di Sidoarjo. Kenapa saya jadi gembala PLT? Karena gembalanya kena masalah moral. Sinode GBI cukup keras ya, begitu ada kasus moral itu langsung dipecat. Ya semoga sinode yang lain juga sama ya, karena moral nggak bisa nggak bisa dimanipulasi kalau nggak moral. Mengembangkan integritas dalam kepemimpinan. Yes. Yang pertama latihan disiplin rohani, doa, baca kitab dan refleksi diri. Saya percaya kita sudah lakukan ya, bantuan kan. Masa nggak pernah doa, masa nggak pernah baca kitab. Wah, gawat ini. Terus akuntabilitas, memiliki mentor atau kelompok pendukung. Berikutnya pembangunan karakter melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Harus kembangkan terus. Ya. Studi kasus dan aplikasi praktis. Ini tahu? Gereja apa ini? Nativity of Church ya. Saya juga sebelum pandemi sebelum kesana, ini pintunya kecil ya. Padahal dalamnya bersih. Kita senunduk gini maksudnya. Gak tahu sih maksudnya apa kalau pintunya kecil gitu. Contoh tokoh kita adalah Musa, Nehemia dan Paulus tentang integritas ya. Kita tahu bagaimana integritasnya Musa, integritasnya Nehemia, Paulus. Ada lagi yang saya tambahkan ini? Siapa lagi? Contoh yang kita. Daniel, bisa saya tambahkan. Implementasi dalam siapa? Ya boleh. Selanjutnya, implementasi dalam pelayanan gereja atau organisasi Kristen. Nah ini, kita masuk diskusi. Menghadapi krisis integritas dalam kepemimpinan gerejawi. Setuju nggak? Hari-hari ini, integritas mengalami krisis. Ya kan? Menghadapi krisis integritas dalam kepemimpinan gerejawi, apa penyebab utama menurut Bapak Saudara semua? Apa penyebab utama kegagalan integritas dalam kepemimpinan gereja? Dan bagaimana mengatasinya? Ayo kita diskusi. Karena kita dari berbagai sinode, aliran, nggak perlu berdebat, ya, tapi kita diskusi. Nggak ada yang paling benar salah, ya. Sampai ada yang mulai. Apa penyebab utama kegagalan integritas dalam kepemimpinan gereja menurut Bapak Ibu Saudara? Terlalu nyaman. Betul. Pernah baca majalah Pastor Install? Awal dunia, berapa juta? Sampai dia, kopek dia. Silakan, yang mulai, Pak Hedi. Tidak puasan. Tidak puasan. Ketidakpuasan. Jadi penyebab utama kegagalan integritas tidak pernah puas. Namanya manusia ya nggak pernah puas ya. Nggak kenal besar kecil tua muda. Nggak ada puasnya ya. Terus mengatasinya gimana Pak Hedi? Ketidakpuasan. Harus ukuran target. Nah, ini target, ya ukuran. Kalau nggak ada target, nggak ada goal, nggak ada akhirnya. Gitu.
Dulu roda 2 sepeda angin, berdua minta sepeda motor. Sepeda motor udah diganti roda 4, minta apa lagi? Roda 8. Apa itu? Gak ada habisnya. Apa nih? Penyebab utama kegagalan integritas. Kurangnya berdoa. Kurang berdoa. Hari ini karena sibuknya pelayanan, bisa loh kita lupa berdoa atau kurang berdoa, betul nggak? Karena sibuk jalan pelayanan, kurang berdoa karena kesibukan. Solusinya gimana Bu kalau mengurangi jadwal ya, mengurangi kesibukan ya? Harus pegang komitmen. Pegang komitmen. Apalagi penyebab utama kegagalan integritas dalam kepemimpinan? Iri hati. Iri hati. Kepepet Pak. Kepepet. Sudah jelas Pak, kepepet apa dulu? Jadi contoh begini ya Pak, Ya. andai kata ini mungkin bukan di Indo ya, tapi kayak di luar negeri ada satu aturan bahwa seorang ibu hamil ketika harus melewati USG untuk melihat janin itu kondisi yang sehat normal kalau nanti lahir atau cacat. Tetapi saat di USG dan ternyata itu adalah akan membawa kecacatan, maka harus segera disebutkan dan itu didukung oleh aturan pemerintah. Nah, tetapi sebagai gembala, orang ini minta tolong didoakan supaya proses pembunuhan. Integritas sebagai seorang bantuan, apakah merestui ataukah kita berkata jangan, karena dari segi medis ini akan lahir dengan cacat. Tapi juga pemerintah mewajibkan harus digugurkan karena mereka tidak bisa menerima janin yang cacat. Ya, kelahirannya jangan sampai membebani pemerintah. Jadi ini satu dilema itu. Kepepetnya Tuhan, apakah dia mau mendoakan dan oke, silakan aborsi, ataukah sebagai bantuan jangan. Jadi nyata kok. Ya nyata Di negara mana? Singapura. Singapura. Kalau Hongkong gimana Hongkong? Sama begitu. Dia merasakan bukan keluarga. Jadi misalnya udah tahu jadinya kurang sehat di Iya. Karena nanti kalau toh lahir, apalagi negara kecil, siapa yang akan menanggung setelah orang tuanya tidak? Iya, sama-sama. Dan itu mungkin juga mau diadopsi di Indonesia peraturannya supaya kelahiran jadi, makanya berusaha juga. Nanti kalau andai kata itu diterapkan, bagaimana posisi kita? Gimana? Siap-siap ini. Silakan memutuskan. Yang pernah ngalamin. Sudah. Ngalamin gini, bukan berkenan dengan baik. Jadi saya ada di tugas, saya kan salah satu ibu itu pernah bersama saya di Israel, saya beli berwani, lalu saya datang ke tempat dia di rumah sakit Elizabeth di Medan, di ruang ICU. Nah, salah satu rekannya atau keluarganya itu ada anak umur 10 tahun itu sakit. Jadi malam hari itu juga disuntik mati. Jadi suruh saya ini untuk berdoa. Anak 10 tahun 10 tahun itu. Eutanasi ya. Ya, iya. Jadi dia tanya saya bilang kan ini tidak boleh. Biarkan kalau kehendak Tuhan mati ya biar mati secara umumnya gitu. Tetapi tidak tahu alasan apa ya yang membuat keluarga itu harus ambil keputusan. Jadi karena berhubung saya ini pendeta dari luar kan, saya bilang panggil aja pendeta setempat yang biasa di gereja di mana panggil. Dan saya cuma memberi arahan kepada pendeta itu pertanggungjawaban kita bukan kepada keluarga, kepada Tuhan. Ya, jadi kita bukan dibayar bukan dibayar itu karena ada nilainya, ada nilai uang. Tapi saya cuma sarankan kalau saya sarankan, saya bilang kalau biar anak ini mati sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi pihak keluarga itu tetap meminta pendeta itu akhirnya disuntik mati. Jadi setelah saya keluar akhirnya disuntik mati, anak itu mati. Tapi saya tidak tahu dia penyakit apa, penyebabnya apa. Cuma memang anak itu seperti kayak orang bengek, tapi dia udah nggak ini ya, apa namanya? Tidak terbuka. Mungkin penyakit kanker itu bisa Pak.
Ya, tapi alasannya kan tidak harus begitu. Suntik mati hari itu juga. Di rumah sakit Elizabeth saya ada di situ. Warga setuju. Setuju tanda tangan. Tapi pertama tuh minta saya doakan supaya suntik mati gitu. Saya nggak mau. Itu pernah. Jadi tantangan kita para gembala, pemimpin rohani ke depan itu nggak makin mudah. Tantangan kita makin berat. Yes. Dan di Amerika tuh kalau nggak mau berkati LGBT, nggak mau berkati sesama jenis, pendetaannya di penjara. Di penjara. Jangannya sama udah diresmikan. Kalau yang kasus ini mungkin kita nggak bisa masukkan di tantangan sebagai tapi ini kita masuk mungkin di etika situasi seperti yang ditulis sama John Stott itu, bahwa memang ini akan terjadi dan kita diperhadapkan pilihan. Nggak bisa dihindari. Dan bisa dihindari. Kalau misalkan kita jawab segini Pak, kalau misalkan kita jawab, ya sebenarnya. Kalau misalkan kita jawab, saya juga punya hak dong, tidak memberkati hak asasi, gitu gimana Pak? Ya Di bisa. Amerika itu. Jadi Bapak Bisa. kita seperti tadi negara berkembang, negara maju sudah menetapkan Perpisahan. Jadi pemerintah itu kalau menghargai hak pendeta itu menolak untuk LGBT. Iya, gitu Mas. Saya bisa Itu ngambil. udah jadi undang-undang ya. Iya, jadi seperti tadi sebenarnya Sekuler kita sama ikuti ini terpisah, sekuler sama agama terpisah. Oke, negara maju. negara sudah ada aturannya sendiri Pak, perlindungan, jadi kita harus ikut. Terkait euthanasia memang saya kebetulan tahun 98 mengikuti salah satu tim rumah advokasi kerusuhan 98 di kota Oh, ya. Transnya. Ini kejadian di Medan, tapi sekarang statusnya sudah masih classified semuanya, bukan yang berkaitan. Jadi kita nanti ada mass raping waktu itu, perawan perempuan diperkosa, dan ini ada salah satu korban dibawa ke Singapura karena di Indonesia sangat kondisi. Maaf saya agak ekstrim ceritanya. Kondisi rusak, alat vital rusak, perempuan rusak, semua rusak. Mamanya minta dieutanasi karena dia nggak kuat dari kondisi anaknya sendiri. Dan di saat yang lain di Jakarta kejadian yang sama, satu keluarga mamanya ini ibu muda di riding masa dia ada anak yang masih balita, masih kecil, dan suaminya. Dia pergi ke dapur, dia minum bayi. Di sini kita nggak bisa lagi pakai standar moral bahwa ini dosa dan tidak, karena ini kontekstual sekali. Memang kebetulan di Indonesia hukum tidak melegalkan euthanasia, tapi di negara tetangga kita dilegalkan. Ya kalau mungkin saya tadi melihat kondisi dari yang kasusnya Pak itu vegetative stage, jadi seperti tanaman, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Memang secara legal itu diizinkan. Nah, tantangannya pertama para gembala kita yang lapangan langsung kita nggak bisa langsung pakai lagi standar yang dulu mungkin itu dulu relevan, tapi di dalam kondisi force major, nah itu ini tantangannya di situ, sehingga nah kita yang masuk di garis depan ini mereka maunya praktis boleh atau tidak. Iya, betul Pak. Nah ini kasus-kasus ini banyak termasuk ketika kejadian kalau kejadian seperti kerusuhan di beberapa tempat ini yang terjadi. Ini seperti anak sudah nggak cuma sekali, kalau sudah rusak semua badan dan dia untuk melepaskan dalam tanda kutip penderitaannya lebih lama, karena kalau dibiarkan hidup Ya lebih lama. ya orang tuanya juga jejak traumatiknya ini puluhan tahun dari tahun 98 sampai tahun ini masih ada jejak traumatiknya, sampai teman-teman ini nggak pernah berbahasa Indonesia karena dia menggunakan jejak traumatik ini. Tapi ketika kita misalnya gembala kita pakai, memang Alkitab berkata dan memang moralitas Kristen berkata nggak boleh kita ambil nyawa orang. Tapi kalau misalnya kita di kasus ini ya, kita tunggu sampai anak itu meninggal, itu saya pikir juga kita mesti mempertimbangkan. Jadi simpatis ini. Betul. Seperti itu. Terima kasih. Itu betul Pak, sebenarnya itu saya sudah diberikan pengertian ya gitu. Cuma hati nurani saya, kita kan punya anak, punya keluarga, dan tidak semudah untuk memberi kesimpulan itu pertama. Kedua, saya nggak ngerti mereka itu siapa. Cuma memang saya lihat anak itu tergeletak dengan matanya itu udah tidak bisa buka. Ada kemungkinan itu yang menjadi Ternyata ada istilahnya tadi ya, seperti apa tuh buat Vegetative stage. apa? Jadi doa tangking bangkit ya. kita kan lebih harus begini. Jadi itu sebenarnya
pertimbangan setengah jam itu Pak, itu jadi dilema bagi saya, dokter dan itu yang jawaban termasuk pendeta yang datang itu. Saya bilang silakan lain kalau memang saya tidak bisa. Ya. Mau tidak mau ya dia bilang